Halo, malam businesspreneur semuanya. Dengan saya Melisa, host IG Live malam ini bersama Pak Budi Isman. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung dan Pak Budi untuk bergabung, saya ingin menyapa teman-teman dulu nih di sini. Halo businesspreneur semuanya malam. Boleh ditulis ya di kolom komen teman-teman dari mana aja nih domisilinya. Oke, ya dari mana aja nih domisilinya? Boleh tulis ya di kolom komen. Dan sambil menunggu Pak Budi untuk bergabung, saya ingin menjelaskan dulu nih, apa itu Business ID. Nah, Business ID merupakan platform untuk belajar bisnis langsung dari expert di bidangnya. Jadi, melalui platform aplikasi dan website kita, teman-teman bisa akses e-course dan pembelajaran lainnya melalui online, jadi bisa akses kapan saja dan dari mana saja. Nah, kemudian untuk e-course sendiri, itu kita udah banyak e-course-nya. Salah satunya ada SBM atau Smart Business Map yang dibawakan langsung oleh Pak Budi Isman. Nah, di sana sudah ada materi SBM lengkap dan juga sudah ada workbook-nya. Jadi teman-teman bisa sambil belajar dan mengisi workbook-nya untuk bisnisnya teman-teman gitu. Kemudian juga ada value creation yang diajarkan oleh Pak Baskoro Hadi. Dan ada juga finance, bagaimana cara mengelola cash flow, mengelola working capital, kemudian gimana sih cara mudah untuk membaca laporan keuangan, nah itu juga ada. Kemudian teman-teman yang ingin belajar gimana sih caranya kita untuk melakukan interview dengan lebih efektif, untuk mencari orang-orang yang lebih cocok di perusahaan kita, nah itu juga ada e-course Smart Interview oleh Pak Dodi Nurzani. Nah, oke, sambil saya sapa juga teman-teman di sini ya. Oke, ada yang dari Pekanbaru Riau. Oke, yang lain dari mana lagi nih teman-teman? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk e-course di Business ID. Oke, untuk e-course lain di Business ID, kita juga ada tentang road to market yang dibawakan oleh Pak Adrian Baskoro. Kemudian juga ada bagaimana sih cara bagaimana kita dapat mendapatkan modal dari investor ataupun dari pendanaan lainnya. Nah, itu juga ada e-course terbaru dari Pak Budi Isman. Oke. Ada yang dari Semarang. Ada yang dari Bogor hadir, mantap. Kemudian dari Batam. Dari mana lagi nih, teman-teman? Halo Kak, dari Kalisari Cijantung. Oh, Pak Budi Isman udah bergabung. Coba saya invite ya. Oke, dan selain bisnis Q&A di setiap Senin dan Rabu, kita juga ada bisnis forum di setiap Sabtu. Jadi setiap Sabtu ini juga free, teman-teman bisa ikut. Dan kebetulan Sabtu ini karena tanggal merah, jadi kita libur bisnis forumnya. Kita akan ketemu lagi di Sabtu awal Agustus. Malam Pak Budi. Malam Lisa, apa kabar? Baik Pak. Pak Budi apa kabar Pak? Baik, baik. Anda nggak bisa dengar nggak suara saya? Aman Pak, jelas. Aman ya. Ya, jelas. Wah, sehat-sehat ya. Baby kecilnya gimana? Sehat? Sehat Pak. Alisa. Iya, baru setahun Iya. Pak. Ya udah senang udah bisa. Ya itulah. Raisa ya kurang sehat ya. Jadi kita ganti dulu ya. Ya, betul Pak. Jadi saya host live IG malam ini. Oke. Iya. Nah, teman-teman kita malam ini akan membahas topik menarik nih yang juga ada dibahas oleh Pak Budi di IG Fit hari ini, itu melihat horizontal sales dan vertical sales. Apa aja fundamentalnya dan kapan aplikasinya, itu kita akan bahas lebih lanjut di Business Q&A malam ini. Oke, kalau gitu kita boleh mulai saja Pak. Silakan Pak Boleh. Budi. Oke. Terima kasih Melisa. Selamat malam ya teman-teman semuanya yang sudah hadir. Malam ini seperti biasa ya rutin kita ada bisnis Q&A ya dengan bisnis.id hari Senin dengan Pak Baskoro ya biasanya. Nah, memang topik kita ambil topik Q&A walaupun nantinya kan kita bebas ya Melisa ya. Betul Pak. Karena secara prinsip setiap hari Senin dan Rabu ini bisnisnya Q&A sebetulnya ya. Nah, jadi boleh tanya apa aja tetapi sebagai
provokasi pemikiran teman-teman nih ya. Kita buka dengan topik-topik tertentu. Nah, malam ini saya mau bawa topik yang saya posting ya di Instagram saya pagi tadi soal horizontal dan vertical sales ya, yang fundamentalnya. Hmm. Nah, kadang-kadang orang melihat saya ini bisa jadi kalau teman-teman saya yang lain mungkin dianggap wah ini goblok banget ini ngajarin yang kayak gini gitu ya. Karena sangat fundamental sebetulnya. Jadi eh, tapi maksud saya itu banyak kadang-kadang kita melupakan hal-hal yang simple gitu ya, fundamental. Kita sudah terlanjur mungkin mempelajari hal-hal yang sangat canggih, Betul. sedangkan yang fundamentalnya sendiri kita belum memahami dan belum kita aplikasikan dengan baik gitu ya. Benar. Nah, makanya saya kembalikan. Jadi saya ini kan fundamentalis ya mungkin ya oleh saya. Betul, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Orang bilang saya ini ngajarin hal-hal yang ya dulu mungkin waktu saya masih kerja mungkin wah ini dianggap orang wah Pak Budi ini kayak anak SD katanya ngajarin gitu. Nah tapi bukan itu ya. Bukan berarti saya menganggap teman-teman anak SD enggak sama sekali. Tapi di Instagram saya itu pun masih banyak orang yang belum paham sebetulnya apa sih Benar. sebetulnya vertical sales dan horizontal sales. Ya. Itu memang istilah yang sering kita pakai gitu ya di perusahaan-perusahaan kita dulu ya, termasuk di perusahaan-perusahaan saya lama di Coca-Cola misalnya ya, di Danone, di SGM. Nah pada dasarnya sebetulnya kalau kita mencari revenue ya atau omset ya, Melita ya, kan omset itu kan datangnya dari jumlah barang yang kita jual ya atau jasa gitu ya, lalu dikali dengan harganya gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya harga barang kita misalnya 1.000, lalu volume yang kita jual itu misalnya 100, maka omset atau revenue kita kan 100.000 ya. Jadi saya simpel itu kan ya. Betul. Jadi ada volume, ada price, harga. Nah, harga dikali volume itulah sebetulnya value atau revenue-nya kan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah biasanya kan harga ini kan sensitif ya kalau kita utak-atik gitu ya. Nah, terutama kemarin kan saya sudah bahas juga nih soal pricing ya, dengan kondisi harga naik ya. Beras naik nggak Melissa ya? Ini Naik, Pak. ya, ibu-ibu nih di rumah tangga nih, wah ini minyak goreng naik, semuanya naik kan gitu ya. Betul, Pak. Nah, jadi biasanya harga itu terakhir akan saya utak-atik gitu ya. Karena tidak ada yang suka orang itu naik harga apapun. Orang kaya pun nggak suka naik harga, walaupun mereka mampu ya. Nah, jadi artinya apa? Biasanya saya selalu menganjurkan ke teman-teman fokus ke volumenya, ya, volume dari jasa atau produk yang kita jual itu, supaya menambah omset dan revenue itu menambah volumenya. Nah, dikali dengan harga yang sudah kita tetapkan, maka tentunya revenue atau omsetnya naik. Nah, dari mana datang volume nih, kan gitu ya. Nah, volume ini dari mana datangnya? Sebetulnya prinsip dasarnya ya dua aja gitu. Nah, dua. Satu adalah yang namanya horizontal, ya, datangnya dari horizontal sales. Jadi, horizontal itu kayak menyamping gitu ya, horizontal gitu. Nah, jadi kita menyebutkan horizontal sales itu adalah sales volume yang didapatkan dari customer atau konsumen yang baru. Nah, jadi artinya kita mengakuisisi konsumen baru nih. Jadi, kalau tadi katakanlah misalnya kita punya 100 konsumen. Nah, kita cari lagi nih konsumen yang baru, bukan yang 100 ini nih. Kita tambah lagi 100 lagi. Maka yang 100 lagi itu penambahannya itu berasal dari horizontal sales kan gitu ya. Yeah. Jadi ada penambahan customer baru. Jadi prinsip dasarnya itu sebetulnya ya. Kemudian yang kedua tadi itu vertical sales gitu ya.
Nah, vertical sales ini pada prinsipnya adalah sales atau omset yang didapatkan dari customer yang sudah ada. Cuman customer yang sudah ada ini membeli lebih banyak. Nah, kan itu pada prinsipnya. Makanya vertikal itu ke atas gitu. Jadi orangnya sama, gitu ya, customer yang lama, gitu ya. Lalu dia membeli lebih banyak. Jadi ada dua aja itu sebetulnya. Nah, cuman ada perbedaan yang secara prinsip Pak harus dipahami nih. Perbedaan horizontal sales dan vertical sales. Nah, horizontal sales itu sebetulnya namanya horizontal ya. Artinya kalau kita menambah konsumen kita, gitu ya, berarti sebetulnya kita memperkuat fondasi dari rumah bisnis kita. Nah, jadi penambahan konsumen itu kan sebetulnya seperti fondasi rumah lah ya di bawah itu ya. Semakin lebar fondasinya, biasanya semakin kuat nih rumahnya. Jadi kalau ada yang hilang, Nah, tetap aman ya, Pak? betul. Jadi kalaupun yang misalnya tadi itu fondasi yang lebar tadi itu kita bangun ke atasnya, maka dia masih kuat gitu. Nah, jadi semakin lebar atau horizontalnya itu artinya penambahan konsumen semakin banyak customer base-nya kita. Sebetulnya pada prinsipnya itu kita punya fondasi yang kuat. Makanya banyak sekali kalau kita lihat ya. Jadi ini walaupun ini konsep yang sudah mungkin ratusan tahun mungkin ya. Saya nggak tahu ya ratusan tahun atau enggak ya. Tapi coba aja lihat Melisa misalnya. Contohnya aja misalnya startup sekarang lah, startup teknologi lah misalnya ya. Goto, Gojek, Bukalapak, siapapun lah ya misalnya. Apa yang mereka lakukan yang dikatakan bakar-bakar duit itu sebetulnya mengakuisisi konsumennya. Betul. Jadi dia buru-buru memperbanyak dulu gitu. Ya, dia perbanyak dulu. Jadi hampir artinya gini ya. Mungkin hampir seluruh fokusnya, walaupun tidak semua 100%, itu membangun horizontalnya. Kan itu ya. Yes. Nah, bayangkan kalau dia sudah punya, misalnya katakanlah Goto itu sudah ada 100 juta orang customernya, ya kan itu ya. Nah, berarti kan dia sudah punya kolam yang besar. Nah, dari situlah dia bisa membangun vertikalnya, vertical salesnya. Jadi, mau zaman dulu, zaman saya pun, sampai sekarang pun sebetulnya konsep itu masih terus dipakai karena itu konsep-konsep yang basic, fundamental, yang perlu teman-teman pahami, ya kan itu. Nah, jadi horizontal itu penting untuk memperkuat fondasi dari bisnis kita. Cuman, ada cumannya nih. Cuman konsekuensinya kalau kita membangun yang namanya horizontal itu atau menambah customer baru itu biasanya biaya atau investasi kita lebih banyak. Nah, makanya kalau dilihat misalnya ya startup teknologi itu ya, itu mereka boleh dikatakan membeli customer sebetulnya. Dengan diskon, promo, dengan kasih voucher 100.000 ya, free ini, free itu gitu ya, asal mau mencoba. Jadi artinya biayanya cukup mahal untuk mendapatkan satu customer baru itu. Nah, dibandingkan kalau customer lama ya yang membeli lebih banyak, yang vertikal tadi itu. Jadi kalau yang vertikal itu dia tidak bukan fondasi dasarnya, tetapi dia lebih murah investasinya, sehingga untuk kalau strategi kita untuk meningkatkan keuntungan atau profitability, maka vertikal itu sangat penting kan itu. Vertical sales. Karena biasanya lebih murah toh. Betul. Nah, jadi tadi saya lihat di Instagram saya juga ada yang bilang, dia bilang, Pak, vertikal itu pasti lebih mahal dibandingkan horizontal. Saya nggak tahu pengalaman dia mungkin seperti itu, tapi pengalaman saya biasanya yang akuisisi customer baru biasanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan kalau kita mempertahankan customer lama sehingga mereka tetap membeli atau menambah pembeliannya.
Nah, jadi itu horizontalnya ya. Nah, vertikal perannya apa sih kan tadi itu ya? Perannya vertikal sales itu. Ya sudah pasti sebetulnya secara ideal horizontal dan vertikal itu harus berjalan secara Berbarengan. paralel. Ya, kalau bisa tentunya ya. Eh, tapi tidak gampang bisa berjalan paralel begitu. Jadi ini yang the power of focusnya tadi itu kan Ya. itu ya. Nah, sehingga perannya vertical sales itu biasanya untuk lebih efisien, bisa lebih cepat, ya, dan tentunya kita bisa menggunakan tentunya mereka-mereka ini yang sudah loyal dan terus-menerus membeli ini sebagai bagian dari katakanlah tadi itu komunitas kita yang bisa membangun brandnya kita atau mengkomunikasikan, mereview, memberikan katakanlah rekomendasinya ke orang lain misalnya ya. Nah, jadi perannya adalah untuk meningkatkan profitability, istilahnya itu mengefisienkan tentunya cost-nya kita, dan sekaligus juga bisa membangun loyalty-nya ya, untuk membangun brandnya kita. Nah, jadi itu prinsip dasarnya ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau di mana nih istilahnya itu stage-nya kita, stage-nya perusahaan kita. Kalau kita relatif baru, biasanya sangat saya anjurkan kita fokus akuisisi customer-nya. Ya kan itu ya. Kalau kita baru ya. Karena seperti tadi itu, kalau kita udah ujuk-ujuk, misalnya katakanlah kita punya 10 customer nih. Ya. Nah, 10 customer itu, setelah itu kita berhenti menambah customer, kita fokus saja menyuruh orang yang 10 ini beli, tamat, beli terus, beli terus, beli terus. Ya, beruntung kalau dia tetap mau beli kan itu ya. Ya. Tapi kalau tidak bagaimana kan gitu. Padahal kita misalnya dari 10 itu 5 udah nggak mau lagi membeli lebih banyak. Berarti sudah drop langsung 50%. Karena fondasi kita tuh nggak kuat kan gitu. Nah, tapi bayangkan kalau misalnya kita punya 1000 customer, ya, tapi 5 itu nggak membeli lagi gitu. Ya, kalau 5 itu nggak membeli ya nggak apa-apa kan itu ya. Betul. Cuma 5% kan itu ya. Tapi kalau tadi basisnya kita 10, 5 tidak membeli, 50% hilang kan itu. Yes. Nah, jadi itu kan logika aja. Jadi nggak perlu canggih-canggih kita berpikir mah. Nah, nenek juga tahu saya bilang gitu. Nenek juga tahu. Cuma masalahnya kita punya nggak strategi gitu ya dalam kita menggunakan horizontal sales kita dan vertical sales ini. Jadi kalau kita nggak paham perannya apa, untung ruginya apa, misalnya ya, peran apa, akibatnya terhadap misalnya expense kita, profitability kita. Nah, kalau kita nggak tahu itu, jadi kita akhirnya ya serabutan aja. Yang penting apa yang saya dapatkan itulah sales kita kan gitu ya. Jadi, nah itu makanya saya pengen banget teman-teman ini selalu bisnis ini pelajari yang fundamentalnya juga ya. Saya paham mungkin Anda harus belajar FBS, SEO, iya ya. Tapi belajar juga yang fundamentalnya karena tetap aja mau kita berbisnis online kayak mau offline, konsep dasarnya tetap sama kan itu. Betul, Pak. Betul. Nah, nggak? Betul. Ya kita sendiri kan sudah merasakan dari saya. Coba aja misalnya FBS atau kita pakai ads lah mengakuisisi customer baru. Pasti lebih mahal. Yes. Saya jamin masih lebih mahal. Kan itu ya? Lebih mahal. Jauh kan gitu ya. Iya. Dibandingkan kita meretain ya customer lama kita kan gitu ya. Gitu. Iya, retargeting, kemudian kita tetap menjaga hubungan dengan mereka gitu ya. Kita communicate dengan mereka sehingga lebih memudahkan itu. Jadi mau kita ceritanya bisnis online maupun offline, konsep-konsep dasar ini tetap kita sama ya. Dan saya mengatakan konsep ini karena saya ingin teman-teman itu belajar itu bukan seperti di kuliahan gitu ya.
Karena saya nggak mau ngajarin teman-teman itu seperti orang kuliahan, enggak. Saya ini bukan dosen gitu ya. Saya ini praktisi yang dari dulu ya kebetulan sudah 35 tahun saya menjalankan bisnis ya, baik mulai dari kecil sampai yang sangat-sangat besar. Ya prinsip-prinsip dasarnya tetap sama. Jadi itu satu horizontal dan vertikalnya. Nah, yang kedua, lalu bagaimana nih caranya kita mendapatkan vertical sales-nya misalnya ya. Ya. Jadi vertical sales itu kan yang tadi tuh ada customer lama kita bina, lalu kita usahakan dia membeli lebih banyak. Yes. Nah, caranya bagaimana nih? Kan itu ya. Ya. Caranya bagaimana? Nah, jadi kalau saya hampir tiap hari itu kadang-kadang ngeselin ya. Banyak sekali bank-bank asuransi itu nelpon gitu ya. Kadang-kadang nggak tahu waktu mereka. Saya nggak tahu Melisa punya pengalaman nggak? Iya, Pak. Sampai Dan itu, iya, dia tahu karena pasti saya ada di database mereka kan. Jadi misalnya saya kan punya ya cukup banyak kredit card ya. Cuman saya pakai kredit card itu hanya untuk memakai yang sebulannya aja. Jadi misalnya setiap sebulan, misalnya katakanlah tagihan 10 juta, lalu saya bayar 10 juta. Jadi saya nggak kena apa-apa gitu. Nggak ada kena biaya dan segala macamnya kan itu. Nah bagi mereka kan rugi itu. Jadi selalu berusaha itu nelpon ke saya, ayo Pak Budi, ngapain sih dibayar? Ya, Jadiin cicilan ya, Pak ya? jadikan cicilan aja 6 bulan. Kalau enggak itu malahan yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya, wah ini saldonya Pak Budi itu masih banyak sekali nih. Gimana kalau kita keluar itu kita jadikan cash, kita transfer langsung ke rekening Pak Budi. Ya buat apa saya nggak perlu, saya bilang kan gitu. Iya kan itu ya. Nah, jadi maksud saya adalah tadi itu, kadang-kadang mereka melakukan hal yang sama, hal yang sama, hal yang sama terus, ya. Sehingga kadang-kadang kita juga menjadi nggak enak kan gitu ya. Betul, Pak. Nah, jadi sama dengan kita mencari sales kita dengan customer yang lama kan gitu ya. Nah, jadi mereka juga apa namanya? Mereka juga apa namanya ya? Ya kalau kita datangin, yang kita jual itu juga gitu ya. Kalau memang mereka membutuhkan, betul. Kalau mereka membutuhkan seperti makanan sehari-hari, ya mungkin ya. Dan itu pun kadang-kadang kan bosan juga kan, kalau itu aja kan. Nah, jadi pertama yang bisa kita lakukan adalah untuk membuat vertical sales kita bagus, tentunya melihat frekuensinya. Jadi menambah frekuensinya. Jadi kalau tadi itu misalnya orang frekuensi itu makannya itu misalnya hanya 1 kali seminggu, nah bagaimana bisa menjadi setiap hari ya. Nah tapi tentunya harus kita cari apa nih yang membuat mereka yang tadinya 1 kali seminggu menjadi 1 kali sehari kan ya. Jadi itu frekuensinya. Nah frekuensi itu tentunya bisa juga kita dapatkan dari yang namanya occasion-nya, kan gitu ya. Jadi occasion itu gimana misalnya? Kalau dulu misalnya saya minum kopi itu hanya pagi gitu. Tapi sekarang saya bisa 7 gelas satu hari gitu. Pagi, jam 9, jam 12, habis makan, mau tidur pun kadang-kadang minum kopi. Jadi fungsinya kopi itu tidak sama lagi dengan seperti apa yang misalnya dulu saya katakan. Nah, itu kan artinya kita menciptakan occasion baru untuk minuman kopi yang tadinya identik dengan misalnya pagi hari. Melisa suka bubur ayam nggak? Kurang, Pak. Kurang, saya juga kurang. Tapi artinya kan gini ya, kalau Melisa misalnya mendengar kata bubur ayam, itu kira-kira identik dengan makanan apa itu? Sarapan. Sarapan apa? Sarapan apa ya? Sarapan pagi yang berat gitu, Pak. Sarapan pagi itu. Ada nggak misalnya Melisa melihat orang makan bubur ayam malam misalnya? Jarang. Jarang kan ya? Mungkin ada, tapi jarang. Siang? Mungkin Jarang. jarang juga. Artinya, bubur ayam identik dengan makanan pagi. Ya kan itu? Nah, tapi kalau kita mau vertical sales-nya, bagaimana kita menciptakan, misalnya ya,
bubur ayam itu tidak identik hanya dengan pagi hari toh. Kan itu. Hmm. Jadi dia sebetulnya bisa menjadi makanan siang. Ya, bisa menjadi makanan malam misalnya kan gitu ya. Hmm. Nah, jadi cuman tentunya kita harus merubah nih tentunya ya. Cara kita mengkomunikasikan dan value yang kita berikan dan persepsi orang bubur ayam itu hanya pagi harus kita lakukan perubahan sehingga frekuensinya naik kan itu ya. Tadinya mungkin cuma saat makan pagi, nah sekarang malam pun opsinya bisa saja bubur ayam juga kan itu. Hmm. Nah, jadi itu satu. Yang kedua yang bisa juga dilakukan adalah kalau orang yang sama itu kalau kita punya produk yang banyak, berarti kita bisa Hmm. menawarkan produk yang lain loh. Nah, jadi bukan hanya produk, jadi tetap saja misalnya kita beli di satu toko misalnya ayam goreng, tapi ternyata dia juga punya nasi goreng, Hmm. punya soto misalnya ya. Walaupun saya tidak mengatakan Anda harus seperti itu, tapi konsepnya adalah kita punya product development. Jadi Hmm. dengan melakukan product development, maka kita punya kesempatan untuk tetap mempenetrasi atau Hmm. menjual ke konsumen yang sama. Ya. Nah, jadi ada produk ya tadi itu, ada occasion, ada frekuensi gitu ya, yang Hmm. bisa dilakukan. Jadi banyak lagi ya, tapi saya mau kasih yang mungkin yang simple-simple, yang masuk akal ya, yang ya kalau kami dulu itu ya banyak sekali ya yang bisa dilakukan gitu ya. Untuk menambah frekuensi ya, kadang-kadang misalnya dulu kami untuk menambah frekuensi orang misalnya minum ya, mungkin nggak yang besar dulu, size-nya dibuat kecil dulu. Nah, jadi walaupun volumenya nggak langsung besar, tapi membangun kebiasaan orang untuk meminum lebih sering, itu Hmm. lama-lama lebih mudah untuk meningkatkan volumenya setelah itu. Betul. Dibandingkan kita memaksa orang minum lebih banyak sekaligus gitu. Hmm. Nah, jadi itu bisa juga strateginya kan gitu ya, yang bisa. Nah, yang kedua, kalau kita sudah vertikal, horizontal gimana cara mendapatkan horizontal? Pada prinsipnya kan menambah customer baru atau konsumer baru. Jadi bisa saja kita hanya punya satu toko atau satu produk atau apa, lalu kita cari, kita akuisisi nih konsumen baru. Bisa juga yang horizontal itu namanya kita membuka cabang baru, kan gitu ya. Hmm. Jadi misalnya di satu kota kita punya satu cabang, lalu kita buka di satu kota juga punya 5 cabang. Jadi tadinya mungkin konsumen kita hanya ada di sekitar itu, sekarang sudah ada cabang lain, berarti ada yang di sekitar, misalnya tadinya di Bintaro, sekarang ada di Bekasi, tadinya Hmm. orang Bekasi nggak makan, ada customer baru di Bekasi misalnya ya. Jadi itu juga bisa. Jadi membuka cabang baru itu juga horizontal. Membuka area baru ya. Jadi Hmm. misalnya tadi hanya di Jabodetabek, kita masuk ke Sumatera, Hmm. itu juga horizontal. Kita pindah region dari hanya Indonesia, sekarang masuk ke Asia, itu juga Hmm. sebetulnya horizontal juga gitu ya. Hmm. Nah, bisa juga, ada juga kadang-kadang, walaupun ini mungkin banyak perdebatan juga sih, ada juga yang orang yang namanya find different usage ya namanya. Jadi bagaimana caranya kita mencari penggunaan lain dari barang yang sama gitu. Hmm. Jadi mungkin bagi orang yang A, penggunaannya adalah A. Hmm. Tapi barang yang sama di orang B, penggunanya mungkin B. Hmm. Walaupun saya nggak suka seperti itu, cuman bisa jadi. Nah, contohnya apa sih misalnya ya? Contohnya, dulu ingat sekali saya itu namanya, apa namanya, serbuk soda itu ya. Apa namanya ya? Soda untuk kue itu tahu nggak ya? Oh ya, Melissa? baking soda gitu. Eh, ya, baking soda. Hmm. Baking soda ya. Nah, baking soda itu kan pada prinsipnya kan untuk baking, untuk Ya, bikin kue kan itu. betul, betul. Tapi ternyata sangat ampuh untuk membersihkan apa namanya atau bukan toilet apa namanya kloset yang Bersihin. mampet gitu. Hmm. Nah, bisa gitu ya. Hmm. Nah, jadi bisa saja orang malahan menggunakan itu. Jadi ternyata banyak juga orang membeli itu bukan untuk tujuan utamanya,
tapi untuk tujuan kedua. Nah, sehingga itu kita sebetulnya mengakuisisi customer yang baru karena digunakan untuk hal yang lain oleh orang yang berbeda gitu. Nah, itu ya. Jadi walaupun saya memberikan contohnya, sebetulnya adalah contoh-contoh yang kita berikan ini untuk teman-teman yang bisnisnya tentunya beda-beda malam ini, sebetulnya lihatlah apa yang mungkin kita sampaikan malam ini itu, lalu coba lihat, oke, aplikasinya ke bisnis saya tuh bagaimana nih, kan gitu ya. Nah, jadi mungkin itu yang lebih saya pengen buka dulu ya. Nah, mungkin biar teman-teman bisa nanya nih nantinya pembukaannya. Untuk saya konklusinya adalah satu, teman-teman, saya tahu perhatiannya ke sales itu tinggi sekali karena kebanyakan teman-teman jangka pendek nih pemikirannya, kan gitu ya. Karena kalau bulan depan nggak ada sales, nanti bisa kita nggak makan, kan gitu ya. 3 bulan nggak ada sales, nggak makan nantinya. Karena mungkin ya seperti yang saya bilang tadi itu, modal kita nggak sebesar tentunya perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi saya paham ya. Nah, tapi dalam menyikapi mencari revenue atau omset itu, pahamilah fundamentalnya tadi itu, yang horizontal sales, yang vertical sales, lalu coba diaplikasikan nih, baik untuk offline-nya maupun online-nya, apa yang bisa lakukan nih, ya, kalau saya paham ini konsepnya gitu ya. Nah, sehingga kemarin itu beberapa kali saya ketemu sama teman-teman, mereka mengeluh, Pak, sales saya itu nggak naik-naik nih, kan gitu. Nah, tapi ditanya nggak naiknya kenapa, mereka sendiri bingung, kan ya, karena nggak bisa dibedah. Karena makanya saya bedahlah cara itu. Yang dari horizontalnya berapa kira-kira, yang vertikalnya berapa kira-kira. Belum kita cerita soal channel distribusi, channel sales, itu belum lagi. Itu fundamental lagi tuh. Tapi malam ini kita bahas dulu hanya di sales horizontal sama vertikal ya. Nah, supaya teman-teman punya kesempatan nih, Melissa, untuk bisa tanya jawab gitu, Melissa. Oke, thank you Pak Budi. Nah, ini topiknya juga sangat relevan dengan saya sekarang nih Pak. Jadi kalau di misalnya di jasa foto sekarang kita memang kebanyakan tuh horizontal. Dan saya juga lagi mikir harus vertikal juga karena horizontal itu sangat mahal. Ya, gitu. Apalagi lewat FB Ads itu naik sangat mahal dibanding dulu karena FB kan juga meningkatkan revenue mereka Pak. Jadi sangat mahal. Sehingga saya lagi mikir juga gimana supaya vertikal saya bisa lebih apa ya, kayak tadi Pak Budi bilang harus ada strateginya, karena sekarang belum ada strateginya kalau di saya gitu. Masih banyak yang horizontal, vertikalnya tuh lebih yang ya udah natural aja, customer balik repeat, tapi dari kitanya belum ada yang khusus gitu, pushnya ya. Iya, belum ada pushnya gitu. Kadang kalau di saya sendiri, kadang saya mikir apakah kalau kita balik ke mereka nanti tuh jadi kesannya kayak kita memaksa mereka untuk beli gitu Pak, sehingga mereka jadi merasa terganggu seperti itu. Ya, betul. Jadi ya itulah makanya walaupun tadi tentunya Melissa, kalau FB Ads itu seperti saya bilang tadi itu, FB Ads itu kan sekarang pasti udah naik, banyak teman-teman juga mengeluh kan yang lain. Tapi tetap harus ada cara lainnya. Mungkin saja tidak harus melulu pakai ads gitu ya. Jadi mungkin ada cara-cara lain, misalnya untuk membangun ada mengakuisisi customer itu. Nah, jadi contohnya waktu kemarin kita mereview Kirimin Aja misalnya ya, salah satu startup teknologi logistik itu. Jadi kita ada beberapa channel memang, channel yang memang yang sekarang yang paling besar itu tetap channelnya online yang melalui digital ads ini kan dia. Itu hampir 80%. Tapi dia tahu ini akan mahal nih kan gitu. Nah, sehingga dia juga membangun channel-channel lain untuk menggarap, mengakuisisi itu tanpa harus melalui yang ini gitu. Jadi contohnya waktu itu misalnya afiliasi misalnya ya. Bisa juga gitu ya. Jadi tinggal ngitung-ngitung nih cost-nya yang mana yang lebih efektif. Kemudian juga misalnya membangun ekosistemnya. Nah, jadi mereka misalnya bekerja sama dengan kita ya, bisnis.id misalnya ya. Kita buatkan pendidikan atau kita memberikan sharing ya dengan banyak teman-teman yang lain, misalnya ada 100, 200. Nah, pada saat itu pun
sebetulnya mereka juga bisa berdiskusi dengan teman-teman yang membutuhkan produknya mereka kan itu. Nah sehingga itu malah hampir zero cost kan gitu ya. Hampir zero cost ya. Walaupun ada costnya ya untuk menyiapkan acaranya dan segala macam pasti ada. Tapi mungkin nggak akan semahal kalau dia misalnya langsung dengan FBS aja andalannya misalnya. Jadi memang harus dicari cara lain lagi sih di luar dari itu sih. Yes. Oke, Pak Budi. Nah, kita ke pertanyaan pertama dari liha.saf. Caranya dan segala macam pasti ada, tapi mungkin nggak. Infrastruktur apa yang kita butuhkan untuk membangun dan memperkuat horizontal market, Pak? Horizontal sales ya kita ya, infrastrukturnya. Jadi sebetulnya seperti yang saya bilang tadi itu, memang akuisisi itu kan pasti lebih mahal ya. Jadi pertama memang kita harus paham dulu di mana mereka ya, dan bagaimana caranya kita berkomunikasi atau menjangkau mereka. Jadi kadang-kadang tadi itu tergantung bisnisnya kita misalnya. Kalau bisnisnya kita offline misalnya ya, nggak ada gunanya kita pakai FBS. Jadi kita hanya ada di Bekasi misalnya ya. Lalu kita buat FBS di Aceh ya, yang nggak ada gunanya kan gitu ya. Berarti paling di Bekasinya saja. Dan baik yang offline-nya maupun misalnya kita menjangkau mereka. Jadi artinya kita harus memahami dulu konsumen kita itu ada di mana gitu ya. Kemudian bagaimana caranya kita berkomunikasi, channel komunikasinya apa. Jadi apakah itu direct, apakah lewat sosial media, apakah lewat website dan segala macam. Kemudian tentunya kalau kita punya offline ya, berarti kita harus membangun offline itu yang cukup menarik sehingga trafficnya ke tempat-tempat offline-nya kita itu akan bisa tertarik ya. Nah, jadi artinya kita harus punya program untuk menarik tadi itu calon konsumen yang kita paham di mana mereka dan caranya bagaimana. Jadi apa sih infrastrukturnya? Pasti ada infrastruktur marketing communication-nya misalnya ya. Kemudian channel distribusinya misalnya ya. Nah, kemudian program-programnya untuk attract ya konsumen-konsumen baru itu sehingga bisa kita akuisisi. Oke, Pak Budi. Mantap. Kita next ke pertanyaan berikutnya dari Khairul Fahmi. Assalamualaikum Pak Budi, bagaimana cara menghitung budget horizontal sales versus revenue yang ditargetkan? Ya, sebetulnya kalau misalnya Anda bermain di online digital ya, mungkin lebih mudah menghitungnya ya. Cost per acquisition-nya itu ada ya, CAC-nya ya. Ya, cost of acquisition per itu bisa. Jadi misalnya tadi itu ya, dari ads yang kita keluarkan itu dapat leads berapa, lalu konversinya berapa gitu ya. Itu yang baru dari sisi biaya ads-nya. Tapi jangan lupa ada biaya lain. Biaya itu apa? Misalnya kita ada customer service nih yang nampungnya kan gitu. Nah itu kan ada biaya juga kan gitu ya. Yang harus dibagi juga waktunya mereka. Jadi kalau satu orang itu bisa menghandle berapa misalnya itu ya. Jadi mereka juga harus, jadi misalnya gajinya misalnya 3 juta. Nah berarti berapa banyak customer yang bisa dilayani. Berarti ada lagi cost-nya di situ. Jadi kalau kita mau betul-betul jelimet gitu. Jadi cost dari tadi itu orang marketingnya harus dibagi gitu ya per customer. Jadi bukan hanya ads-nya saja yang kita bagi gitu. Nah jadi sehingga pada saat kita tahu itu, sehingga kita tahu nih ukuran kita. Berarti kalau kita mau menambah sekian banyak customer baru, kita sudah pasti harus menyiapkan sekian gitu. Nah makanya di bisnis-bisnis yang misalnya seperti startup teknologi itu, mereka sudah tahu, makanya salah satu matriks yang pasti ditanya sama venture capitalnya mereka adalah tadi itu matriks ya, cost of acquisition-nya berapa, ada segala macam. Sehingga mereka tahu nih, kalau saya mau dapat 100 juta nih, customers itu, kalau cost acquisition-nya misalnya 100 ribu satu, berarti 100 juta kali 100 ribu itu minimal yang harus saya keluarkan, misalnya hanya untuk mendapatkan itu. Misalnya contohnya itu. Ya. Oke, Pak Budi.
Kita ke pertanyaan dari Bang Dodi. Pak Budi, kalau kita Ya. targetnya anak-anak dengan keterbatasan dana sales dan marketing, mana yang lebih efektif di awal masuk pasar? Apakah melihat anak-anak ngumpulnya di mana atau ibu-ibunya ngumpul di mana? Thank you, Pak. Ya tergantung juga produknya ya. Karena ada produk yang seperti saya dulu SGM ya. Kan susu anak-anak itu ya, susu bayi dan anak-anak. Jadi targetnya saya adalah anak-anaknya, kan itu ya. Cuman yang ngambil keputusan kan ibunya. Ya. Nah, jadi eh, produknya harus kita desain untuk target utamanya, kan itu ya. Jadi target utamanya adalah anak. Jadi saya kan nggak mendesain SGM itu untuk ibunya kan ya. Formulanya bukan untuk ibunya, formulanya untuk bayinya, untuk anaknya yang umur 1 tahun, 2 tahun sampai 6 tahun itu. Nah, cuman dalam kita mengkomunikasikan, karena kita tahu bahwa yang membuat keputusan itu bukan anaknya, si ibunya, maka kita harus mengkomunikasikan tadi itu value, benefits dan segala macam itu ke ibunya. Nah, jadi kalau kalau saya tanya, kalau Dodi tadi bilang yang mana, ya kalau saya kejar ibu-ibunya, kan gitu ya. Nah, Beli cuman ya, Pak ya? kalau ada, iya, kalau ada anak-anaknya, misalnya, bisa kalau kita mau misalnya sampling dan segala macam, nah itu boleh anak-anaknya, kan gitu ya. Jadi katakanlah misalnya, eh, saya nggak tahu ini permen bagus atau enggak, atau anak-anak atau enggak, misalnya kan ya. Jadi kalau kita mau sampling permen tuh anak-anak misalnya, ya di mana anak ngumpul itu kita melakukan samplingnya, kan itu. Tetapi tetap saja ujung-ujungnya ya si ibunya yang harusnya memutuskan kan itu ya. Nah jadi artinya eh, kalau misalnya di supermarket gitu ya, kalau kita lihat susu-susu anak-anak itu misalnya ya, itu kan pasti didesain itu tuh anak-anak supaya menarik gitu ya. Ada pakai gambar ini, kadang-kadang mungkin dia dia beli royalti untuk Mickey Mouse apa segala macam, supaya si anak-anaknya bisa tertarik gitu, tetapi si ibunya yang akan decide gitu. Yes. Tapi kondisi itu adalah si anak itu harus berada di situ kan itu. Nah kalau si anak nggak ada di situ, maka si ibu itu harusnya menjadi targetnya sih. Oke, makin menarik nih, Pak. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Dwi Rahmawati. Kalau produknya hampers atau kado ulang tahun, kira-kira untuk vertical sales-nya apa ya, Pak? Ya ulang tahun itu sekali setahun. Nah itu dia. Jadi yang ya itu yang tadi saya bilang tuh, ada produk yang memang bukan setiap hari dimakan atau setiap jam kan ya. Jadi contohnya misalnya hampers ya ulang tahun ya. Nah makanya yang kita cari bukan hanya soal kita mengkomunikasikan soal ulang tahunnya, tetapi lebih ke occasion-nya. Jadi bukan hanya ulang tahun Anda saja sebetulnya ini, tapi kalau Anda misalnya sayang dengan keluarga Anda, maka setiap keluarga Anda berulang tahun, harusnya ini menjadi sesuatu yang bisa. Jadi dia tidak harus membeli untuk dirinya sendiri, tetapi dia bisa tetap membeli lebih banyak, karena ulang tahunnya cuma sekali, tapi dia ingat ada ulang tahun anaknya, ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, siapapun lah. Apa perlu bosnya dan segala macam. Jadi mungkin kalau saya sih desain dan komunikasinya itu membuat dia itu tuh membeli produk itu bukan hanya untuk dia kan itu. Jadi bagaimana tapi tetap dia membeli, tapi bukan hanya untuk dia gitu. Yes. Oke. Tadi dari Bang Dodi. Siap berarti yang dicari motivasi dari ibunya ya, Pak? Nah iya dong. Kalau ibu itu gampang motivasi. Ibu itu kalau soal anak, Melisa udah tahu lah itu. Apapun bisa dikorbankan. Iya, Pak. Nah, cuma bagaimana meyakinkan si ibu bahwa produk Anda itu betul-betul dibutuhkan. Nah, ini saya cerita sedikit ya. Ini agak-agak, tapi unik menurut saya gitu ya. Jadi waktu saya masih di SGM dulu, ya salah satu yang saya pergi itu saya pergi ke Cina gitu ya, untuk melihatlah studi banding gitu ya, teman-teman di Cina itu. Jadi ternyata di Cina itu
eh, waktu itu karena kepemikiran saya waktu itu SGM ini kalau bisa saya buatkan brand misalnya ya untuk di Cina itu bayangkan pasarnya kan ya karena mereka pasti banyak orang kelas menengah bawah juga kan seperti di Ya, Indonesia kan. ya. Tapi ternyata nggak laku. Kenapa tuh, Pak? Yang laku itu yang mahal-mahal susu itu. Oh, Nah, dulu itu kebijakan pemerintah Cina itu kan one child one child. policy. Ya, betul. Jadi hanya punya satu anak. Jadi ya bayangkan itu, jangankan punya satu anak, punya 10 anak aja dia masih masih anak itu penting banget kan itu. Apalagi Ya. cuma satu-satunya toh. Jadi orang di Cina itu mau miskin mau kaya dia akan beli susu yang terbaik. Oke. Jadi makanya susu kelas menengah bawah itu nggak akan laku gitu. Jadi waktu itu akhirnya wah iya juga ya. Kita lihat itu nggak bisa. Udah banyak kita lihat produk-produk lain itu mau coba yang kelas menengah bawah nggak laku ternyata. Nah saya nggak tahu sekarang kayaknya sekarang kan sudah mulai agak dilonggarkan ini. Dilonggarin, ya. One child policy. Nah mungkin sudah beda ya. Hmm. Jadi itu contohnya kan ya. Contohnya bagaimana penting kalau kita cerita soal anak. Nah bagaimana kita menggugah emosinya si keluarganya itu bahwa anak ini penting banget sehingga ini loh yang paling bagus tuh anakmu kan kira-kira kan gitu. Benar, Pak. Benar, benar, benar. Nah, Makanya kalau itu barang, sudah dapat, makanya barang untuk anak-anak, untuk bayi itu rata-rata harganya itu premium, Pak. Kebanyakan. iya betul betul. Walaupun kelas yang menengah bawah misalnya, ya nggak murah juga gitu. Betul, betul. Iya. Oke, wah banyak pertanyaan nih. Coba saya lihat dulu ya, Pak. Ya. Oke, dari Bay Rindang. Ya. Assalamualaikum Pak Budi, untuk menambah kategori produk baru, sebaiknya masih pakai toko yang sama atau baru Pak? Selama ini saya membuat baju rumahan, sedang berencana untuk membuat gamis. Jadi ini product development nih Pak. Hmm. Kalau misalnya apa namanya ya, ini kan kategori baru ya. Tapi kalau value-nya sama, ya, kalau value-nya sama, nggak ada masalah sih di satu toko. Ya, jadi tapi kalau value-nya sangat berbeda dan brand-nya berbeda, nah itu memang bisa ada risikonya kalau kita punya toko yang hanya di satu brand. Ya. Nah, cuman kalau misalnya brandnya, kalau toko kita itu multiple brand misalnya ya, jadi nggak ada masalah bagi saya sih kan itu. Tapi kalau tokonya itu single brand, lalu tiba-tiba kita buat brand baru dengan kategori baru, nah kalau value-nya berbeda kalau value-nya sama harusnya brandnya tidak berbeda gitu. Ya, tapi kalau value-nya berbeda, brandnya akan rentan bermasalah kalau sama gitu. Nah, contohnya apa? Kita ambil contoh yang paling gampang lah, Toyota lah, Toyota. Ya. Toyota itu mulai dari yang mahalnya, ya misalnya seperti saya nggak tahu Land Cruiser, Toyota Royal, Royal apa namanya Royal, apa segala macam itu kan sampai ke Avanza, apalagi itu misalnya ya, yang di bawah itu kan juga ada itu. Mereka jualnya ya di distributornya mereka Auto 2000 tuh. Iya, Padahal betul. mereknya kan beda-beda tuh. Ada misalnya ada Innova, ada Avanza, ada saya nggak tahu lagi apalagi itu misalnya ya. Nah, itu karena value-nya sebetulnya dari brand-nya. Kita cerita brand-nya itu ya mirip gitu. Tapi ada Lexus tuh. Lexus ya, beda sendiri. Lexus tuh Toyota punya, tapi dia tidak sebutkan itu Toyota Lexus. Benar. Karena memang value-nya sangat berbeda dengan value-nya Toyota, brandnya Toyota itu kan. Walaupun harganya ya mungkin dengan ya, Toyota yang paling tinggi itu ya mungkin selisih-selisih sedikit lah ya, tetap lebih mahal biasanya Lexus ya. Karena memang dia yang premiumnya gitu.
Nah, sehingga tokonya nggak sama toh. Nggak mau itu Lexus itu dijual di Auto 2000. Hmm. Dia pasti buat sendiri tokonya. Dia punya showroom tersendiri dengan tim tersendiri dan segala macam. Jadi mungkin mungkin analogi itu bisa dipakai gitu. Hmm. Oke, baik Pak Budi. Kita pertanyaan berikutnya dari F. Puspaningrum. Hmm. Izinnya Pak, kalau vertical sales dengan memanfaatkan database yang ada untuk cari sales. Kalau caranya follow up blast dan pendekatan personal tidak mempan, bagaimana ya Pak? Ya, kan kita harus tahu juga ya, seberapa efektif sih misalnya blast itu. Jadi sebetulnya mungkin dari beberapa kali kita mencoba ya, channel komunikasi kita itu kita sudah harus tahu nih, yang mana yang efektif, mana yang tidak. Sehingga kita harus menggunakan pertama channel yang tepat, yang Hmm. memang efektif ya. Nah, tapi ada juga kadang-kadang teman-teman ini harusnya misalnya, saya nggak tahu ya, saya juga banyak sekali orang nge-blast saya di WhatsApp misalnya ya. Itu hampir 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 saya delete semua itu. Ya, tapi ini kalau ada juga yang pintar gitu. Hmm. Caranya nge-blast itu tidak menge-blast, jadi seolah dia personalize gitu. Ngobrol gitu Pak. Nah, iya, jadi saya nggak tahu juga sih caranya bagaimana, apakah memungkinkan itu kalau kita punya sudah 7 juta database atau tidak. Tapi intinya adalah orang ini kan tidak suka hanya sekedar Anda tuh seolah men-spam mereka kan itu ya. Ya, betul. Nah, tapi kalau Anda menggunakan pendekatan personal, saya nggak tahu caranya bagaimana, tapi saya beberapa kali saya dapat dan itulah yang akhirnya saya buka juga gitu. Hmm. Kan itu. Nah, jadi pertama yang biasanya yang paling sering membuat saya membuka itu adalah judulnya di depannya gitu. Yang Yang kebetulan terbaca ya. menarik tuh. Iya, yang kebetulan menarik tuh saya dan Hmm. caranya menyampaikannya itu juga menarik tuh saya sehingga saya akhirnya ujungnya ya apaan sih ini kan itu ya. Jadi Hmm. kemarin itu ada apa ya? Sampai istri saya juga nggak percaya itu, kemarin itu ada travel ke Korea itu kalau nggak salah 5 juta sekian dengan Singapore Airlines Hmm. 3 hari berapa gitu ya. PP itu. Wah, menarik Pak. Ya kan itu. Jadi artinya kan itu contohnya aja ya. Ya. Caranya ya, Pak Budi ini lagi ini nih. Nah, saya nggak tahu kenapa kebetulan anak saya ada di Korea gitu. Jadi begitu baca itu habis itu 5,9 ya. Ya walaupun istri saya mungkin nggak percaya juga ini beneran nggak nih travel agentnya nih ini jangan-jangan ini segala Kuat macam juga. ya. Betul, memang copywriting ya kata Green Exotic Farm ini ya. Copywriting itu penting ya, tapi ya mungkin menggunakan copywriting yang tepat, headline yang tepat, bisa gambar yang tepat ya. Tapi intinya kan adalah memahami sebetulnya konsumen Anda kan itu ya. Hmm. Jadi kalau 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 caranya kita menjual, kalau saya tanya Melissa mau nggak membeli produk saya ini? Mungkin 85% atau mungkin 80% saya nggak tahu ya. Tapi mayoritas orang akan membilang tidak. Hmm. Tapi kalau saya bilang Melissa, Melissa pengen dapat duit tambahan nggak? Mau Pak. Orang bodoh aja yang nggak mau mungkin ya. Jadi artinya kadang-kadang kita kalau kadang-kadang kita mencoba mencari ya problem orang yang akhirnya kita tahu bahasa jawabannya itu nggak bisa enggak gitu. Nah, Hmm. itu contohnya misalnya ya, saya nggak tahu ya ini Hmm. gimana Hmm. caranya. Saya kan selalu gitu ya. Dulu saya ngajarin tim saya, salesman saya di Coca-Cola kan gitu. Karena ngeselin banget saya lihat tim saya Coca-Cola itu dulu setiap datang ke toko itu, Pak Haji, eh, mana nih, berapa krat nih hari ini, mau beli nggak Coca-Cola kita? Ya, zaman dulu mungkin nggak banyak saingan, sehingga Hmm. oke-oke aja kan itu. Tapi begitu saingan banyak, kemungkinan besar orang mau beli Coca-Cola? Enggak katanya. Hmm. Tapi saya bilang, coba tanya Pak Haji itu, Pak Haji mau tambahan duit nggak? Ya mungkin Langsung, bilang langsung, enggak. oh gimana caranya tuh? Nah, ini dia caranya. Nah, Hmm. misalnya, kita ceritain, Pak Haji,
itu toko baju ini paling banyak duitnya datang dari mana? Oh, dari mie, dari rokok, dari minuman. Oh, minumannya. Hmm. Minuman apa nih yang selama ini? Oh, kok nggak ada Coca-Colanya ya? Bayangkan kalau ada minuman Coca-Cola ya di sini. Berarti pendapatan Pak Haji lebih banyak toh. Hmm. Contohnya kan. Karena saya tahu waktu itu kita sudah melakukan penelitian, misalnya warung ya. Warung itu tiga besar, income-nya itu datangnya itu dari snacking, minuman, beverage, sama rokok dan mie gitu. Hmm. Itu. Jadi kalau kita paham konsumen kita, ada datanya, kita sudah tahu nih, ya. Jadi kita jangan bilang mau nggak jual Coca-Cola, ya nggak mau kan. Tapi Ya. mau nggak tambah duitnya, ya pasti mau. Nah caranya bagaimana? Nih saya tunjukkan gitu. Hmm. Itu. Jadi approach-nya juga perlu diperhatikan ya Pak ya. Dan Iya, pertanyaan yang nggak bisa ditolak ya Pak. iya betul. Betul. Oke, kita lanjut ke dari Yenita Budi. Pak, saya baru buka kafe, sudah 3 bulan pendapatan tidak naik. Saya tiap bulan harus bantu untuk bayar gaji pegawai. Bagaimana saya harus mendapatkan horizontal sales saya, Pak? Hmm, oke. Anda belajar dari manapun boleh, silakan aja. Tapi saya kasih yang simple-simpelnya saja. Cara belajar goblok ala Budi Isman. Intinya kan gini ya. Pertanyaannya saya kayak Yeni Taudi, ya, kafenya itu berapa banyak sih orang yang tahu kafe itu ada? Kan Hmm. itu ya. Jadi artinya awareness kan ya. Hmm. Tingkat awarenessnya kan itu. Jadi kalau kita orang-orang nggak tahu, jadi bagaimana orang mau beli, tahu aja dia tidak. Kita punya barang atau kita punya kafe. Kan itu ya. Jadi pertanyaan saya adalah, seberapa banyak? Jadi kalau Hmm. cuma segelintir orang, yang katakanlah misalnya 100 orang yang tahu, jangan harap 100 orang itu akan langsung mau mau datang. Ya. Kan gitu ya. Jadi dari 100 itu, bagaimana caranya kita mendatangkan mereka? Berarti ada yang namanya trial toh. Nah, Hmm. itulah kadang-kadang banyak sekali pembukaan itu dia bikin gratis ini, Hmm. gratis 1.000 mangkok, dia bayar dengan doa. Wah, itu gayanya Rex dulu tuh di warung abnormal, saya ingat banget tuh. Atau misalnya buy one get one free, misalnya. Itu kan trial. Hmm. Tapi kalau untuk mendapatkan orang trial itu, kan tadi itu database-nya itu harus besar dulu kan gitu. Orang harus, Hmm. kalau cuma 100 yang tahu, kemungkinan orang mau itu mungkin katakanlah 10%-nya. Berarti Hmm. 10 orang yang 10 datang. orang. Ya. Tapi kalau kita mau 100, kalau kita tahu tuh konversinya seperti itu, kalau kita mau 100 orang datang, berapa orang yang harus tahu? 1000. 1.000. Kalau kita mau 1.000 orang datang, berarti harus berapa? Kan gitu. Hmm. Jadi kita harus tahu dulu. Ya, makanya ada istilahnya kami dulu tuh misalnya top of mind ya, ada tingkat awareness ya. Kalau kita cek misalnya, Anda tahu nggak misalnya cek aja ke teman-temannya ya. Atau di orang sekeliling gitu aja lah, karena ini offline mungkin kafenya ya, Hmm. apalagi kafe offline ya. Nah berarti orang di sekitar situ kemungkinan besar kan yang akan datang gitu. Kecuali orang yang kebetulan lewat gitu. Kalau Hmm. kebetulan lewat, ya kebetulan dia tinggal, Anda di Bekasi, kebetulan dia tinggal di Bintaro, dia lewat situ. Belum tentu dia juga singgah kan itu. Ya dia lihat aja, tapi oke dia lewat aja. Tapi kemungkinan besar yang akan, nah tapi yang di sekeliling Anda itu berapa orang yang tahu. Jadi step pertama itu aja dulu kan itu. Hmm. Kalau itu aja nggak ada, ya gimana? Nah kemudian bagaimana membangun traffic itu? Nah carilah gimmicknya, carilah promotion taktisnya, yang menarik orang mau masuk. Nah, ada dulu waktu itu pernah juga kita coba dulu itu di Bandung ya. Saya tanya nih salah satu murid saya juga di situ. Dia bilang, Pak, buy one get one free. Itu udah normal. Gimana kalau misalnya ya buy one get 10 free? Hmm. Saya nggak tahu. Jadi waktu itu kalau nggak salah tuh jual makanan kan. Jadi jual makanan bisa kan dibuat paket tertentu. Jadi paketnya hanya khusus itu aja. Nggak boleh beli yang lain, Hmm. nggak bisa.
Jadi terms and condition itu berlaku. Nah, ya kan itu ya. Terms and condition berlaku. Jadi misalnya makan 10 orang, bayar hanya satu. Tapi datang 9 orang, bayarnya 9. Datang 11, bayarnya 11. Jadi harus 10. Jadi waktu itu banyak sekali orang datang, cuman 7 orang, ya, 6 orang. Lalu mereka ngomel kan, loh, kan beruntung Anda kan, nggak banyak-banyak saya datang gitu ya. Ya tetap aja bayarnya 6. Ya kan? Jadi gimana? Harus 10? Ya harus 10. Kami cuma berenam, ya cari aja. Siapa aja, boleh siapa aja. Nah itulah akhirnya bikin macet tuh di jalan itu. Dia keluarlah cari orang, mau makan gratis nggak? Nah jadi memviralkan kan gitu ya. Nah, itu contohnya kan ya. Jadi bisa saja itu akan menarik orang juga, mungkin programnya ya, sehingga trialnya ada. Nah kalau orang sudah di-try, orang mencoba, nah itu moment of truth-nya adalah produk Anda memang memberikan solusi atau tidak ke mereka, dan produk Anda memang bagus dengan value yang ada. Kalau ada, berarti kemungkinan besar mereka mau balik ada. Tapi kalau tidak, berarti Anda sudah kehilangan customer Anda kan. Oke, Pak Budi. Ini ada pertanyaan dari Wahestra. Mungkin bergabungnya tadi telat nih, Pak. Untuk membangun vertical sales, apakah berangkat dari existing customer atau perlu melakukan analisa pasar baru, Pak? Vertical sales basically adalah customer lama Anda yang harus Anda pahami, gali terus, apalagi sih sebetulnya yang mereka butuhkan kan itu. Jadi itu sering sekali saya orang-orang yang brand-brand yang bagus itu biasanya akan terus-menerus ya datang ke Anda mencoba memberikan solusi terhadap problemnya kita. Jadi kalau kita bisa seperti itu, maka orang itu akan melekat terus-menerus membelinya gitu. Ya. Oke, Pak Budi. Wah, cepet banget nih, Pak. Sudah jam 8.45. Oke, udah 1 jam. Thank you teman-teman businesspreneurs yang sudah bergabung. Mungkin sebelum kita close sesi live malam ini, dari Pak Budi mau sharing closing statement mungkin, Pak? Ya, jadi sebetulnya kembali ya basic dan fundamental teman-teman. Jadi saya balik nggak bosan-bosannya, biar marah teman-teman nggak apa-apa. Ya pelajari ya. Di bisnis.id itu ada ya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang fundamental, ada SBM, ya Smart Business Map, ada value creation, ada finance dan segala macam. Silakan lihat. Kalau Anda memang sudah layak untuk lanjut, misalnya untuk advance, ada juga ya nantinya di offline ya. Nah kebetulan memang Agustus ini kita juga ada yang namanya triple value ya. Workshop ya itu kalau Anda yang pengen cari funding ya, cari investor, lalu Anda harus memperbaiki dulu misalnya ya bisnisnya supaya bagus, tadi itu fundamentalnya. Nah itu cocok tuh Anda, tapi ya kembali itu tidak semuanya kita undang gitu ya. Jadi karena memang kita terbatas banget, hanya untuk teman-teman yang betul-betul sudah pantas untuk ikut silakan, tapi kalau tidak jangan. Itu dia. Silakan kontak bisnis.id atau Mbak Amel nantinya ya. Oke, siap. Nah, untuk workshop Triple Value Your Business, untuk teman-teman yang tertarik, itu ada di Agustus tanggal 15 sampai 16 Agustus ya, Pak ya? Ya, betul. Untuk informasi lebih lengkapnya ada di feed Instagramnya Business ID. Di sana ada kontak personnya, bisa ke Mbak Amelia ataupun juga ke kontak personnya Business ID. Nah, teman-teman kalau mau tanya-tanya dulu boleh, apa aja yang dipelajarin di workshop Triple Value, nah itu akan kita bantu jelaskan. Atau mau DM dulu juga boleh, nanti kita bantu untuk jelasin lebih lanjut. Nah, dan untuk teman-teman saya juga mau ingetin, jadi Business ID itu ada aplikasi, dan di sana itu sudah ada pembelajaran, ada e-course, dan juga semua ada materi video yang kita berikan aksesnya secara gratis. Itu semua materi bisnis forum yang isinya tuh daging semua. Nah itu free, teman-teman bisa akses. Jadi pengguna Android ataupun iPhone atau Apple itu juga teman-teman udah bisa download sekarang, dan itu semua free video bisnis forumnya gitu. Jadi ada mulai dari materi soal legalitas ya Pak, ada tentang karyawan, bagaimana cara motivasi karyawan, kemudian cara mengelola
keuangan. Nah, itu semua udah lengkap di situ. Jadi jangan lupa download setelah ini. Yang belum download silahkan di-download. Dan juga sampai ketemu di Bisnis Q&A di Senin depan bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu bersama Pak Budi Isman. Dan di setiap Sabtu kita ada Bisnis Forum. Oke, thank you banget Pak Budi untuk topiknya malam ini. Oke, Untuk teman-teman yang thank you. ketinggalan, kita akan upload di IG dan juga di YouTube Bisnis ID. Thank you Oke. Pak Budi, thank you Thank you Bisnis Melisa ya. Salam ya. Tuh Berry sama babynya. Thank you Pak. Malam. Terima kasih semuanya Oke, teman-teman. Selamat malam. malam. Malam, dadah.